Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah jaringan komputer, ilmu komputer Universitas Negeri Medan, ingin mereview hasil dari review jurnal kami yang berjudul Pengamanan Koneksi Jaringan Lokal Terhadap Jaringan Publik dengan OpenVPN pada server Linux, yang dibuat oleh Umul Khair dan Yuyun Dwi Lestari dari Universitas Harapan Medan. Untuk awalannya, jurnal ini membahas cara merancang atau mengimplementasikan sistem VPN tunneling berbasis OpenVPN pada server Linux mereka. Nah, untuk sebelum kita masuk, ada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trisapta Warmanzai. Saya Fadila Burhuta Galung. Saya Najatul Khairiyah. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan masuk ke latar belakang dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Fadila. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal ini. Nah, pada jurnal ini dibuka dengan menegaskan betapa pentingnya keamanan jaringan di era digital, terutama bagi instansi pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan yang kini sangat bergantung pada internet untuk mengakses dan memproses data secara real-time. Kemudian pada tujuan dari penelitian ini adalah jurnal ini menguji dan mengimplementasikan protokol OpenVPN dalam mengamankan jaringan. Penelitian sebelumnya menunjukkan protokol lain atau PPTP, L2TP atau 1PC. Seringkali menguras bandwidth lebih besar sehingga OpenVPN dianggap lebih efisien. Kemudian pada penelitian ini menjelaskan bahwa VPN bukan sekedar router atau hardware khusus, melainkan mekanisme keamanan, enkripsi end-to-end, dan prosedur autentikasi yang hanya mengizinkan unsur terdaftar mengakses data. Selanjutnya pada metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya Najwatul. Alur kerjanya dijelaskan dalam flowchart. Flowchart ini memetakan seluruh langkah yang dijalankan klien saat hendak membangun koneksi VPN melalui OpenVPN. Diagramnya terdiri dari komponen berikut. Kesatu itu ada start, titik awal proses yang dilambangkan dengan oval. Yang kedua itu ada buka aplikasi OVPN client, yaitu user membuka aplikasi OpenVPN di perangkat mereka, yaitu Windows, Linux, atau Android. Yang ketiga itu ada load OVPN profile, yaitu klien memuat file profile OVPN yang berisi konfigurasi server, port, protokol, dan direktif bus route. Tetapi di jurnal ini tidak dibilang dari mana penulis jurnal mengambil profile OVPN-nya. Yang selanjutnya yaitu load sertifikat klien, yaitu klien memuat sertifikat X.500 dan kunci privatnya yang diperlukan untuk TLS handshake. Yang kelima itu decision certificate yang ada dua pilihan yaitu ya atau tidak. Jika ya, lanjut ke permintaan koneksi ke server VPN, dan jika tidak, proses berhenti atau tidak digambar dan dianggap end. Selanjutnya yaitu permintaan koneksi ke server VPN, yaitu klien mengirim koneksi TLS ke server OpenVPN memulai proses handshake. Yang ketujuh itu decision connect yang terdapat dua cabang yaitu ya atau tidak. Jika ya, terkoneksi ke server VPN, dan jika tidak, lanjut ke pengecekan timeout. Yang selanjutnya yaitu decision waktu habis. Jika server belum merespon dalam batas waktu yang ditentukan,
Jika ya, maka tidak terkoneksi ke server VPN, yang artinya N. Dan jika tidak, kembali coba connect atau loop hingga timeout atau sukses. Yang selanjutnya yaitu terkoneksi ke server VPN. Jika handshake berhasil dan autentikasi valid, tunnel VPN aktif, IP virtual di-assign, lalu proses selesai. Dan langkah terakhir yaitu N yang menandai akhir flowchart baik pada kondisi sukses maupun gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jai. Nah, untuk hasil dan pembahasan, kita bisa lihat di sini penulis menggambarkan skema topologi jaringan pada Cisco. Di sini dapat dilihat smartphone dan laptop ini berada pada jaringan ISP SmartFriend 192.168.1.1 tanpa lapisan enkripsi tambahan. Kondisi ini memperlihatkan sebelum tunneling, trafik di jaringan mereka itu masih terbuka. Nah, ketika klien berhasil melakukan koneksi ke server OpenVPN di Linux, terbentuklah terowongan atau tunnel virtual dengan subnet baru, yaitu 15.18.28.0 yang telah digambarkan di Cisco yang dijelaskan ini. Trafik data apapun yang termasuk permintaan ke internet publik akan dienkripsi SSL dan diarahkan melalui tunnel ini. Dari perspektif ISP-nya hanya paket terenkripsi yang menuju server OpenVPN yang terlihat, sementara IP asli klien sebenarnya tersembunyi. Nah, untuk mengevaluasi kestabilan dari jaringan, peneliti menjalankan ping dari server ke klien sebelum dan sesudah tunnel. Hasil menunjukkan rata-rata round trip time-nya berada pada kisaran 12-30 ms millisecond, menandakan bahwa overhead enkripsi OpenVPN hanya menambah delay minimal yang masih sangat wajar untuk penggunaan sehari-hari. Terakhir, mereka menguji kebocoran yang dilakukan melalui website whatismyvip.com dan vpnmentor.com. Tanpa VPN, website tersebut menampilkan IP publik asli. Lalu saat aktif dia menampilkan IP server OpenVPN, yaitu yang 118 itu. Nah, secara keseluruhan eksperimen ini menegaskan bahwa OpenVPN di server Linux ini berhasil mengamankan koneksi lokal, IP klien yang disembunyikan, trafik dienkripsi end-to-end, koneksi yang tetap stabil, tidak ada terjadi kebocoran data ke jaringan publik. Nah, sebenarnya tunneling itu bukan salah satu-satunya cara untuk mengamankan server, IP server. Ada beberapa metode lain yang bisa digunakan dalam server dalam mengamankan IP server, dan itu bisa digunakan secara bersamaan. Jadi mungkin itu saja saran saya dari sumber ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.